Pernahkah kalian memperhatikan jarum speedometer kendaraan kalian saat berkendara? Dari ilustrasi tadi, kita akan belajar mengenai salah satu konsep fisika yang dinamakan dengan gerak. Suatu mobil dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Oleh karenanya, gerak mempunyai sifat relatif. Artinya, untuk mengatakan suatu benda itu bergerak atau tidak, kita harus menyatakan acuannya. Pernyataan sebuah mobil sedang bergerak masih belum memiliki arti dalam fisika. Supaya pernyataan itu berarti, kita harus menyebutkan acuannya. Misal, sebuah mobil sedang bergerak terhadap orang yang diam di tepi jalan. Orang yang diam di tepi jalan merupakan acuan yang menyebabkan mobil tersebut bisa dikatakan bergerak dalam fisika. Gerak dapat dibedakan berdasarkan bentuk lintasannya, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Kita baru dapat mendeskripsikan gerak suatu benda secara detail setelah mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut, seperti jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak dan perpindahan adalah besaran fisika yang memiliki dimensi yang sama, tetapi memiliki makna fisik yang berbeda. Jarak merupakan besaran skalar yang didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, di mana hanya ada besar nilainya saja. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor yang didefinisikan sebagai perubahan posisi yang mempunyai besar nilai dan arah. Apabila seseorang berjalan sepanjang 4 meter, maka besar jarak dan perpindahannya bernilai sama, yaitu 4 meter. Khusus untuk perpindahan, ditambah keterangan dengan arah ke kanan atau ke timur, atau ke X positif. Adapun apabila orang itu berjalan dari titik A ke titik B sepanjang 4 meter, lalu berbelok menuju titik C sepanjang 3 meter, maka besar jaraknya sama dengan panjang lintasan tersebut, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan dengan trek yang sama didefinisikan sebagai resultan, atau yang dilihat hanya perubahan posisi atau kedudukannya saja, di mana besar perpindahannya dengan menghitung panjang dari titik A ke titik C menggunakan kaidah Pythagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, yaitu 5 meter. Dengan arah ke timur laut atau kuadran 1. Maksud dari kuadran 1 adalah jika digambarkan bidang koordinat, X positif berada di sini, Y positif di sini, X negatif di sini, dan Y negatif di sini. Maka kuadran 1 berada di X positif, Y positif, kuadran 2 X negatif, Y positif, kuadran 3 X negatif, Y negatif, dan kuadran 4 X positif, Y negatif. Dalam percakapan sehari-hari, mungkin kita sering mencampur adukan istilah kelajuan dan kecepatan. Namun, dalam fisika, kedua istilah itu memiliki perbedaan. Kelajuan merupakan turunan terhadap waktu dari jarak, sedangkan kecepatan merupakan turunan terhadap waktu dari perpindahan. Dari contoh sebelumnya, apabila orang tersebut bergerak selama waktu 2 detik sepanjang 4 meter, maka kelajuan dan kecepatan sama-sama bernilai 2 meter per second, atau per detiknya orang tersebut menempuh 2 meter. Adapun untuk contoh kasus yang berbelok, misal waktu tempuh atau selang waktunya adalah 5 detik, maka kelajuannya adalah 7 meter dibagi dengan 5 detik sama dengan 1,4 meter per second. Sedangkan kecepatannya 5 meter dibagi 5 detik sama dengan 1 meter per second. Dengan arah ke kuadran 1. Contoh-contoh ini merupakan definisi dari kelajuan dan kecepatan sesaat. Artinya, pergerakan suatu objek dengan memperhatikan waktu yang sangat singkat. Persamaannya bisa ditulis dengan delta X per delta T untuk kecepatan, dan limit delta T mendekati 0 dari fungsi kecepatan sama dengan dx per dt untuk persamaan kelajuan. Lalu, bagaimanakah dengan waktu tempuh maupun selang waktu yang lama? Bagaimana cara menghitung kelajuan dan kecepatannya? Untuk menjawabnya, mari kita lihat game Traffic Rider sebagai berikut. Speedometer yang biasa kita lihat pada motor kita merupakan alat yang mengukur kelajuan dengan satuan km per hour atau km per jam, karena angka yang ditunjukkan hanya besar nilainya saja tanpa arah. Misal kita men-set Google Maps dari Taman Menteng ke Monas, kita akan mendapati informasi jarak tempuh yang diwakilkan sebagai lintasan berikut sebesar 3,5 km dan waktu tempuhnya 9 menit. Maka kita dapat kelajuannya dengan membandingkan jarak tempuh dan waktunya. 0,5 km dibagi dengan waktu 9 menit yang dikonversikan ke dalam satuan jam, yaitu 60, maka besar kelajuannya adalah 23,3 km per jam atau sekitar 23 km per jam.
Kelajuan ini merupakan kelajuan rata-rata, di mana kita tidak bisa langsung bergerak dari awal kelajuan 23 km per jam secara konstan dari Taman Menteng ke Monas. Karena pada nyatanya, kita mempercepat motor kita dari keadaan diam, mempercepatnya saat jalanan sepi, dan memperlambatnya saat akan berbelok, saat akan berhenti sebelum lampu merah, ataupun saat bersejajaran dengan pengemudi emak-emak yang amat sangat kita tidak bisa lawan. Oleh karena itu, kondisi yang paling mungkin adalah jika ingin menempuh waktu 9 menit saat berkendara, sesekali kita memperhatikan speedometer motor dengan mengukur kelajuannya antara 20 sampai 30 km per jam. Adapun kecepatan rata-rata adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai perpindahan posisi per selang waktunya yang dirumuskan sebagai delta X per delta T. Kita dapat memperoleh besar perpindahan melalui Google Maps dengan mengklik kanan dari titik asal, kemudian tarik garis lurus menuju titik tujuan. Terlihat, besar perubahan posisi dari Taman Menteng ke Monas adalah 1,99 km atau kita bulatkan menjadi 2 km. Maka, besar kecepatan rata-ratanya adalah 2 km dibagi dengan selang waktunya 9/60 jam, sama dengan 11,3 km per jam, atau sekitar 13 km per jam ke arah Monas. Kita bisa memanfaatkan konsep dasar tentang gerak lurus ini dengan menerapkannya saat berkendara di jalan, di mana kita perlu mengetahui berapa batas kelajuan atau kecepatan maksimum yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, dengan sesekali melihat speedometer kendaraan sehingga kita mampu mengukur kelajuan atau kecepatan yang aman. Regulasi kelajuan atau kecepatan berkendara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 Ayat 4, yakni penetapan batas kelajuan atau kecepatan yang ditetapkan dengan rambu lalu lintas. Minimal 60 km per jam dalam kondisi arus bebas dan maksimal 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Maksimal 80 km per jam untuk jalan antar kota, maksimal 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, dan maksimal 30 km per jam untuk kawasan permukiman. Berikut materi tentang gerak lurus pertama yang dirangkum menjadi suatu mind map. Jika diperlukan, kalian bisa men-screenshotnya sebagai bahan catatan tambahan.